Cerita perjuangan Naya. Hidup itu kadang memang hobi banget bercanda sama gue. Tapi bukan bercanda yang lucu ya. Lebih kayak temen jahil yang suka ngedorong dari belakang terus bilang, santai aja bro, anggap ini latihan hidup. Padahal gue pengen jawab, latihan apa? Derby banteng. Pagi itu gue bangun dengan feeling standar. Hari ini pasti ada cobaan dan gue berharap cobaan ini bukan matematika. Tapi hidup tuh emang jarang mau kompromi. Baru gue buka mata 5 detik, bunda sudah gedor pintu kamar. Naya, bangun. Kalau kamu bangun jam segini terus, masa depan kamu kok baru tidur duluan. Masa depan tidur duluan tuh maksudnya apa? Apa nanti masa depanku punya kasur sendiri? Tapi karena gue tahu, kalau gue nggak bangun sekarang, Serama Bunda bisa masuk mode 2.0 dengan durasi 45 menit tanpa jeda iklan. Gue langsung berdiri. Setelah mandi cuma 3 menit, iya 3 menit, jangan ditiru. Gue siap-siap ke sekolah. Sekolah itu tempat di mana perjuangan dimulai. Tempat mental ditempa, tempat kita menghadapi 3 monster besar. Yang pertama, ulangan dadakan. Kedua, tugas-tugas. Gampang kok. Tapi ternyata 8 halaman. 3. Kerja kelompok. Tapi kelompoknya bikin emosi mendidih. Perjalanan ke sekolah seperti biasa. Gue dibonceng bunda sambil gue pegangin tas biar nggak jatuh. Tapi sebenarnya lebih buat nahan diri gue sendiri biar nggak jatuh. Hari itu gue punya firasat aneh. Kayak ada yang bakal kejadian. Bukan kejadian mistis, tapi kejadian yang bikin gue pengen tidur di lantai sambil bilang, sudahi penderitaanku, oh semesta. Dan dugaan gue benar. Begitu masuk kelas, Rara teman gue yang suaranya kayak alarm darurat langsung nyamperin sambil ngos-ngosan. Fayen, gawat. Apalagi gue udah siap dengan berita buruk. Bu Sinta, ulangan hari ini. Otak gue langsung freeze. Kayak laptop RAM 2 GB dipaksa buka Chrome 17 tab. Ulangan apa? Yang logaritma itu. Di situ gue cuma bisa ngetik 2 kali sambil mikir. Apakah hidup sedang main game mode hard? Bel masuk. Semua langsung duduk dengan wajah pasrah nasional. Bu Sinta masuk dengan aura lembut elegan. Tapi vibes-nya misterius kayak penyihir. Baik di film fantasi. Anak-anak, hari ini kita ulangan ya. Ibu yakin kalian sudah siap. Siap dari mana bu? Dari mimpi. Kertas soal dibagikan. Gue lihat soal pertama. Dan gue langsung pengen ngakak. Bukan lucu, tapi saking stresnya. Ada soal kayak 1 bagi X plus 6, log X plus X, log min 1 sama dengan 2, plus 1 per log X. Dalam hati gue, ini matematika apa password wifi? Tapi gue coba kerjain juga. Walaupun otak gue protes, tangan tetap nulis. Fokus gue tiba-tiba buyar karena perut gue bunyi keras. Satu kelas mungkin dengar. Rara cuma bisik, Nay, lu sarapan gak sih? Enggak, gue sarapan pasrah. Akhirnya ulangan selesai. Gue keluar dengan sisa-sisa harapan dan mental yang tinggal 12%. Tapi perjuangan hari itu belum berakhir. Gue pulang sekolah dengan satu tujuan hidup, tidur. Tapi begitu sampai rumah, bunda bilang, Naya, bantuin dulu ya, cuci piring, sapu lantai, jemur baju. Oke, rencana tidur gue meninggal dunia saat itu juga. Gue kerjain semua sambil nyanyi dalam hati lagu sedih versi anak rumahan. Akhirnya selesai. Gue rebahan. Baru 5 menit, HP gue bunyi. Chat kelompok. Naya, tugas sejarah kapan dikerjain?
Deadline besok. Besok! Rebahan batal. Gue langsung duduk tegak kayak dipanggil polisi. Malam itu, gue kerjain tugas sejarah sambil setengah hidup. Tapi, justru di situ gue mikir, mungkin perjuangan bukan cuma hal besar. Kadang perjuangan itu sesimpel tetap jalan walau capek banget. Besok paginya, gue kira gue bakal hidup normal. Salah besar. Bu Sinta masuk kelas sambil bawa map merah. Map merah sama dengan masalah. Anak-anak, sekolah kita ikut lomba Hari Perjuangan Nasional. Dan Naya, gue langsung nyari pintu buat kabur. Kamu jadi perwakilan cerpen. Gue, cerpen, sekarang. Dalam hati gue teriak kayak sirene ambulans. Bu Sinta, saya nggak daftar. Saya nggak siap. Saya hanya makhluk lemah. Yang keluar cuma, oh baik Bu. Dan yang paling bikin stres, deadline-nya 2 hari ya. Naya, ibu percaya kamu bisa. Tentu beliau percaya, karena yang ngerjain bukan beliau. Gue lapor ke Bunda. Bun, aku ikut lomba. Reaksi beliau. Lomba? Kamu? Gimana bajunya? Rambutmu? Maskeran? Scrub? Bun, ini lomba cerpen, bukan Miss Universe. Tapi Bunda tetap panik. Belum selesai drama itu, Milo kucing gue yang merasa dirinya pangeran, nongol dan bikin kekacauan. Dia naik meja, jatuhin pulpen, lalu duduk di naskah gue. Milo, tolong, itu naskah, bukan kursi kerajaanmu. Dia ngeong pelan kayak bilang, aku bebas. Malam itu gue latihan di teras. Tapi tetangga karaoke dangdut sampai jam 11. Fokus gue hilang. Keesokan harinya, Bu Sinta ngasih kejutan kecil. Naya, lombanya dipercepat. Jadi besok. Yang tadinya seminggu lagi, jadi besok. Gue langsung bengong kayak ayam kehujanan. Bunda makin panik. Nak, kamu sudah latihan. Kostum, mental, kuku, jantung. Bun, aku mau lomba, bukan mau operasi. Gue latihan sampai malam. Milo berusaha mengganggu 40% waktu latihan. Tetangga karaoke menyumbang kebisingan 30%. Sisanya gue sendiri yang gelisah. Hari lomba. Gue datang dengan mata setengah merem. Mental 60%. Siap. Doa 200%. Di aula, gue grogi banget. Tangan dingin, kaki goyang. Tapi begitu mulai baca naskah, perlahan semua jadi tenang. Sampai Milo tiba-tiba loncat ke panggung. Tanpa tiket, tanpa izin, tanpa rasa malu. Dia ngendus-ngendus mic kayak lagi ngecek kualitas barang. Penonton. Hah? Bu Sinta nahan ketawa. Teman-teman gue tepok jidat. Bunda hampir maju ke depan sambil bisik. Milo, turun! Tapi Milo duduk di depan kaki gue. Bener-bener duduk kayak bodyguard. Dia ngeliatin penonton kayak bilang, tenang, manusia gue kontrol panggungnya. Panitia buru-buru ngegendong Milo. Milo protes. Ngeong. Aula pecah ketawa. Anehnya, setelah kejadian itu, grogi gue hilang total. Gue lanjut pidato dengan percaya diri. Bahkan gue improvisasi. Kalau dulu pahlawan berjuang pakai bambu runcing, hari ini saya berjuang melawan rasa ngantuk dan kucing saya sendiri. Satu aula ketawa lagi. Bu Sinta tepuk tangan. Gue selesai tampil tanpa kesalahan satupun. Setelah tampil, gue duduk sambil nunggu hasil lomba. Tangan dingin lagi, deg-degan kayak nunggu jawaban keras. Panitia naik panggung. Juara 2. Naya! Gue bengong. Teman-teman langsung teriak. Naya, gila! Gue cuma bilang, kayaknya yang menang sih Milo.
gue cuma pemeran pendukung. Milo yang duduk di pangkuan Bunda cuma ngeong pelan, entah bangga atau minta snack. Bunda peluk gue. Naya, kamu hebat. Kamu berjuang dari awal sampai akhir. Ibu bangga. Gue senyum. Dan tolong lain kali, kucing jangan ikut ya nak. Hidup tuh memang aneh. Kadang berat, kadang lucu, kadang dua-duanya barengan. Tapi dari semua drama kemarin, gue belajar kalau perjuangan itu bukan cuma soal menang. Perjuangan itu bukan cuma soal tampil sempurna. Perjuangan itu tetap jalan meski capek. Tetap lanjut meski takut. Tetap maju meski banyak drama. Dan kalau kadang ada kucing yang tiba-tiba naik panggung, ya udah, itu bagian dari hidup. Yang penting, gue udah berjuang sampai akhir. Dan gue bangga sama diri gue sendiri.